dokumen Amerika Serikat bocor dan mengguncang Eropa, memunculkan perdebatan tentang masa depan Uni Eropa dan hubungan transatlantik. Apakah ini tanda perubahan besar geopolitiknya, Bang Cil ini? Apa sih isi dokumennya itu lagi di berita tuh? Semua orang bicarakan. Iya, apalagi di Eropa di juga. Di seluruh dunia, apalagi di Eropa. Betul. Ini ada apa? Isi dokumennya itu apa? Iya, isi dokumennya itu memang agak unik. Pertama kali dalam sejarah biasanya kalau ada assessment studi tentang potensi ancaman, biasa kan akhir tahun semua negara kan pasti ada laporan kepada presiden atau White House gitu kan, potensi ancaman assessment, security assessment in the future gitu kan. Biasanya kan ya kalau sekarang ini normalnya kan kalau Amerika kan ada Rusia, ada Cina, ada instabilitas di Timur Tengah barangkali atau di Amerika Latin kan, itu kan biasanya begitu. Apalagi nih kan misalnya NATO countries kan, Eropa, Amerika biasanya dalam dunia yang normal setelah Perang Dunia Kedua kan aliansi keamanan dan juga hubungan perdagangan yang paling besar antara mereka berdua, jauh lebih besar dibanding Cina sebenarnya. Nah, dilalah ini security assessment-nya ini kok bukan Rusia yang ditekankan, bukan Cina yang ditekankan. Ya, tidak berarti harus musuhan sama Rusia atau Cina, tapi kan ini namanya potential security threat. Malah Eropa. Ya kan? Kira-kira isinya kurang lebih sama, bahkan lebih drastis lagi ketimbang dibanding pidato J.D. Vance. Ingat kan wakil presiden dia awal tahun lalu itu. Munich Security Conference itu loh, tempat Hitler ketemu dengan Chamberlain waktu itu perdana menteri Inggris waktu mau nyerang Cekoslovakia, itu kan terkenal banget. Munich Conference itu. Akhir tahun 1930-an sebelum Perang Dunia Kedua. Ini J.D. Vance datang ke Munich awal tahun ini kan, dibilang Europe, diskriminasi dan imigrasi dan cara kamu menangani kebebasan sekarang itu merupakan ancaman yang lebih besar ketimbang Rusia dan Cina. Orang kaget kan, tapi itu kan pidato, Mel. Orang pikir dan itu kan baru menang pemilu gitu loh, masih inilah masih kebawa lah ini. Kebawa arus, masih cari posisi, masih kiri kanan gitu loh. Loh, ini dokumen resmi nih. Iya kan? Dari MAGA thinkers, loh kok malah Eropa jadi ancaman, dan dibilang di situ bahwa kalau gejala seperti ini terjadi, seperti ini maksudnya perkembangan politik dan demografi dan imigrasi di Eropa terjadi, maka dalam 1-2 generasi ke depan Eropa itu tidak lagi dikuasai quote and quote, maksudnya penduduk mayoritasnya bukan lagi orang Eropa. Maksudnya kaum imigran. Dan ada warna di sini bahwa migran ini bukan migran dari India atau apa, tapi Islam. Artinya kan dari Syria, dari India, tapi India yang Pakistan gitu loh. Kalau Afrika Utara. Jadi tapi nggak dikatakan eksplisit tetapi ada implikasi bahwa non Eropa. Artinya bukan orang putih, bukan orang kehilangan dominasi kaum kulit putih Eropa yang Kristen, Kristennya kan juga macam-macam, kan ada yang Protestan, ada yang Katolik, tapi non Christian, non European. Wah, semua orang ribut kan. Oh, ini apa maksudnya gitu loh. Dan istilahnya sudah istilah besar di situ, Western Civilization. Oh, ini mega katanya, bukan MAGA, Make Europe Great Again. Great again, gitu kan? Sebuah istilah klasik yang jarang terdengar sudah dalam percaturan perdebatan. Dulu ada ahli ilmu politik yang sangat terkenal, gurunya Farid Zakaria, gurunya Francis Fukuyama, namanya Samuel Huntington dari Harvard. Kita pernah bahas juga, Profesor Samuel Huntington. Pernah ada bukunya 30 tahun lalu, The Clash of Civilizations. Ya, nanti perlihatkan bukunya di YouTube kita. Itu memang penting sebagai sebuah literature. Tapi kan orang tidak pernah menyangka bahwa sekarang kok muncul lagi dan menjadi dokumen security assessment dari pemerintahan Donald Trump. Itu orang kaget. Bahwa istilah Western Civilization dikembalikan lagi, seolah-olah problem keamanan masa depan Amerika adalah hilangnya Eropa.
Hilangnya Eropa dalam pengertian Eropa menjadi non-Eropa, menjadi kumpulan negara-negara kaum migran dari Afrika Utara, dari Timur Tengah. Jangan lupa secara geografis kan memang tetanggaan. Yang namanya Yunani, jantung peradaban Western Civilization, sama Itali. Kalau kita lihat di Laut Tengah, Mediterranean Sea itu kan ya ada Palestina, ada Israel, ada Mesir ada negara-negara Maghribi yang seberangnya Spanyol dan Portugal kan, Maroko. Kan namanya Yunani itu kan tetanggaan sama Turki sama Syria. Tapi kan jangan lupa Turki pun kan sebenarnya anggota member of EU kan. Jadi Islam juga kan. Ini kadang-kadang orang juga tapi yang penting orang kaget karena loh kok sejauh ini Donald Trump ternyata serius banget dengan. Tapi dia sampai mau ada di komunitas itu konsider juga untuk keluar dari EU tuh maksudnya gimana, Bang? Bukan, kan sekarang dengan tujuan Trump sekarang sama J.D. Vance mendorong Eropa supaya jangan mempertahankan kebijakan pintu terbuka yang membuat terlalu banyak imigran, apalagi beda agama, terutama Islam. Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau kita mau terus terang di dalam bahasa yang terbuka soal nanti ada yang tersinggung, ada yang marah soal lain. Tapi intensi dokumen itu. Sehingga by implication dia mendukung, yaitu Trump, Gedung Putih nih, Dewa Mabuk ini mendukung pemerintahan garis kanan yang mulai muncul. Itali Meloni. Nanti kita bicara sebenarnya Meloni nggak sejelek yang disangka orang. Tapi dia mendukung pemerintahan garis kanan keras seperti AfD, Jerman ya. Miss Weidel, Alice Weidel di Jerman. Kemudian Hungari Viktor Orban, di Inggris nanti Reform Party nih yang akan tahun depan 2 tahun 3 tahun lagi akan pemilu, tapi sudah sekarang surveinya paling kuat di UK, di Inggris. Itu dia mendorong yang seperti itu. Makanya kaum liberal dalam pengertian luas di Prancis, jangan lupa pengganti Macron nanti ini juga kanan juga. Bourdain yang muda, garis kanan keras juga, yang mencoba melembutkan dirinya sekarang. Jadi orang lihat bahwa loh kok bukan Cina yang ancaman, kok bukan Rusia yang nyerang Ukraina yang ancaman, kok malah imigrasi Eropa yang jadi ancaman. Nah ini terlepas dari penilaian subjektif masing-masing pihak, memang ini sesuatu yang baru, Mel. Baru dalam pengertian seperti sudah kita panjang ikutin selama setahun terakhir dengan hadirnya Trump. Kelihatannya kondisi geopolitik yang dasar yang diwarisi oleh dunia dan juga dipimpin oleh Amerika kan setelah menang Perang Dunia Kedua, membantu Inggris mengalahkan Hitler dan Mussolini itu loh. Kemudian Jepang di Asia dan kita merdeka. Itu kan itu tata dunia baru yang menghasilkan demokrasi dan globalisasi. Yang menghasilkan kebebasan yang semakin luas di berbagai negara yang dulu terjajah kemudian merdeka dan kemudian membangun. Itu globalisasi, pembangunan ekonomi, trade meningkat pesat. Gonta-ganti presiden Amerika, mulai Truman, ada Jimmy Carter, ada Lyndon Johnson, ada Ronald Reagan, Bill Clinton, Obama. Itu tata dunianya itu ya ada lawannya Uni Soviet, ada Cina muncul, ada macam-macam. Tapi basically konturnya itu Amerika dominan, pesaingnya gonta-ganti. Dulu Soviet, sekarang Cina dan Amerika sebagai superpower. Rusia menjadi satu negara yang tidak lagi kuat secara ekonomi dan teknologi, tapi karena punya nuklir tetap jadi belligerent. Tetapi bukan superpower, belligerent country gitu kan. Nah, itu tatanya, tata dunianya. Tetapi sekarang berubah memang. Kelihatannya Trump adalah satu pertanda awal bahwa dunia ini sekarang memasuki era baru. Bagaimana era barunya, kita kan ikutin dalam top news ya. Tetapi ini tanda awal di mana apa yang disebut kiri dan kanan dalam politik sekaligus aliansi. Walaupun NATO masih kuat, masih ada, tetapi
jiwanya, pikirannya, konsepsi para negara-negara besar yang menjadi pesertanya kelihatannya mulai bergeser dan berubah. Kira-kira, dan ini karena itu semua orang ribut sekarang mencari jejak baru dalam tata politik dunia. Ini kayak apa? Kalau pemimpin koalisi besarnya ini sudah berpikiran yang suka apa nggak suka sudah berbeda. Ya, bahwa nanti pengganti Trump di Amerika kembali lagi ke politisi normal soal lain. Tetapi kalau Trump kemudian jadi fans, bukannya sudah memang berubah sama sekali dunia ini, di mana Amerika partai Republikannya itu sudah berbeda pikiran dengan orang seperti Ronald Reagan dulu yang memimpin partai Republikan, atau George W. Bush, bapak anak tuh George Bush, bapak anak kan. Apakah ini memang sudah Republikan yang berbeda yang tidak mungkin lagi kembali seperti dulu? Kaum konservatif sekarang ini di Amerika dan di Eropa sudah berubah wajah, berubah pikiran, berubah fundamental dalam cara melihat politik dan dunia. Nah, ini pertanyaan menarik, Mer. Oke Bang, sebelum lanjut aku ingin kasih tahu nih kepada teman-teman Freedom bahwa ada sebuah tempat yang nyaman, oase pengetahuan. Asik. Itulah Najwa Shihab lewat nih. Ya kan? Istilahnya pun oase pengetahuan. Oase pengetahuan, Perpustakaan Umum Freedom Institute. Itu di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tempatnya asik, nyaman, koleksi bukunya banyak, up to date, dingin, paling penting gratis. Oh, banyak ternyata. Kalau kita lihat TikTok dan Instagram, anak-anak muda bikin konten tentang Freedom Institute, tempat yang estetik. Wah, lihat aja tuh. Kalau belum datang, lihat dulu dong. TikToknya anak-anak muda Indonesia tentang perpustakaan Freedom. Wah. bagus banget buat menambah pengetahuan tentang Eropa. Tentang Amerika. Banyak banget bukunya. Banyak banget. Yang studi hubungan internasional, waduh, itu surga. Surga, makanya. Oase pengetahuan. Oke, kita lanjut. Siap, Najwa Shihab, siap. Oke, lanjut Bang. Ini dengan adanya kayak gini, sebenarnya kepentingan Amerika tuh apa sih? Nah, itu yang memang menarik pertanyaannya. How does America define its own interest now? Ini kan semua negara kan berdasarkan kepentingannya sendiri. Itu Thucydides, ya kan? Jangan lupa Thucydides kan. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Ya kan, itu semua orang tahu bahwa ada kepentingan. Tapi apa? Loh, bukannya perdagangan terbesar Amerika dengan Eropa, bukannya Amerika dan Eropa sama-sama menghargai kebebasan dan demokrasi. Kalau dengan Rusia dan Cina kan memang beda. Ini kan sistem non-demokrasi, sistem otoritarian gitu loh. Viktor Orban ya demokrasi otoritarian, orang bilang kompetitif otoritarianisme, ya udahlah. Tetapi intinya kan persamaannya jauh lebih banyak ketimbang perbedaannya antara Amerika dan Eropa. Dibandingkan dengan Rusia misalnya, belligerent state dipimpin Putin. Senyum-senyum nih dia nih kalau kayak gini lah. Putin senyum, Xi Jinping juga ketawa-ketawa dalam hati. Bukan kita nggak suka Xi Jinping, bukan. Dia bilang ini lagi bingung kali gedung putih gitu. Whatever it is, itu yang sekarang jadi. Barangkali mungkin karena Donald Trump tidak kunjung ketemu cara yang terbaik dalam berhadapan dengan Putin. Atau dengan Xi Jinping. Dia kayak agak sedikit jittery kalau dia kan berusaha menyelesaikan Rusia dan Ukraina perang di situ, tapi ternyata sampai sekarang belum berhasil gitu loh. Dia artinya dia tidak tahu positioning seperti apa. Kan banyak orang bilang, lu terlalu baik sih sama Putin, kurang pressure. Sama Xi Jinping juga begitu. Kita kan mau mereka berdua baik-baik aja. Cuman kan masalahnya adalah kalau kita lihat dari soal tarif yang terakhir, ya ternyata Trump itu berhadapan dengan Xi Jinping, kehilangan akal. Belum selesai. Dan kelihatannya Xi Jinping berada di atas angin. Memang orang yang tenang kayak Xi Jinping nggak bisa dikalahin sama orang gerasa-gerusu kayak Trump gitu loh. Mungkin ya ini kan kita mengambil aspek geopolitik dari sisinya yang personal. Tetapi benar bahwa China is the rising power yang barangkali positioning Amerika, Trump ya, di mata Trump ini masih belum terlalu clear what is it that he has to do. Sehingga dalam situasi bimbang dan ragu yang dikuyo-kuyo Eropa.
Ya digaruk-garuk Eropa, mumpung dia pikir lagi lemah. Semuanya pada datang ke White House, duduk di depan dia kayak anak sekolah gitu sampai di depan gurunya kan. Saya nggak tahu kenapa Eropa tidak kunjung bersatu untuk berdiri lebih tegak berhadapan dengan orang seperti Trump. Mungkin karena kebanyakan 27 negara berbeda-beda, nggak bisa ada yang punya hak veto kan. Sehingga semuanya harus negosiasi. Memang jadi birokrasi dan pemerintahan Uni Eropa itu lambat banget, birokratis banget, dan terus terang memang banyak yang keliru di Eropa. Tentang misalnya dia denda terakhir tuh Elon Musk 150 juta dolar. Begitu banyak pembatasan atas ide yang keliru tentang lingkungan hidup, tentang kebebasan yang proper bagi manusia umumnya, tentang memang soal imigrasi penting banget. Karena kan globalisasi itu kan perdagangan, pertukaran, perpindahan barang, jasa, dan manusia. Apalagi kan Eropa tetangga dengan Timur Tengah yang bergolak, tetanggaan sama Afrika Utara yang bergolak gitu loh. Sehingga arus manusia masuk memang deras. Karena itu proporsi warga di Jerman misalnya yang lahir di negara lain, kaum imigran itu 18%. Umumnya kan 10-12, 14%. Jerman tinggi banget. Karena itu baru pertama kalinya dalam sejarah Jerman mengalami problem seperti ini kan, sehingga tendensi untuk reaksi garis kanan keras itu muncul. Nanti kita bicarakan garis kanannya bukan Hitler nih, bukan Mussolini nih, ini Alice Weidel. Alice Weidel aja lesbian. Weidel itu openly lesbian gitu loh, dan nari-nari sama pacarnya gitu. Nah, Meloni juga kan nggak Mussolini, nggak kanan-kanan banget juga gitu. Jadi kembali lagi ke Eropa memang banyak yang agak problematik sekarang. Ekonominya melambat karena terlalu banyak regulasi, terlalu banyak. Instingnya bukan inovatif Eropa sekarang. Dengan penggabungan 27 negara ini, instingnya itu lebih regulasi, lebih holding back growth ketimbang pushing growth with riskier undertakings gitu ya. Apa dia udah merasa nyaman aja mungkin gitu? Karena sudah kaya 100 tahun gitu loh. Jadi dunia tantangannya bukan lagi kemajuan, tapi tantangannya adalah kestabilan. Jadi iya kan? Ini yang membedakan Eropa dan Amerika barangkali. Barangkali ini kan kita bisa salah. Bisa salah. Tapi kan kita melihatnya harus begitu. Nah, karena itu banyak gejolak yang menginginkan perubahan, menginginkan sesuatu yang lebih lain dibanding Eropa yang jenuh. Alice Weidel contohnya, Meloni contohnya. Tapi ini kadang-kadang disalah mengerti sebagai the return of Hitler dan the return of Mussolini. Italia itu di bawah Meloni membuktikan bahwa yang mereka sebut sebagai neofasisme itu keliru gitu loh. Meloni normal politician, menarik, dan dia paling populer di negara-negara Eropa sekarang gitu loh. Dan dia bukan Mussolini gitu. Saya kira begitu juga dengan Alice Weidel kalau dia menang kalau dia menang. Suatu waktu, sekarang belum karena masih diboikot di dalam negeri. Baru juga kan dia AfD-nya. Ini jelas bukan nazisme Hitler, bukan fasisme Italia, something new. Sebagai respon terhadap problem-problem tadi, bahwa dia berkembang konstruktif ke depan, sebagaimana Meloni di Italia, bahwa Farage di Inggris, Partai Reform kalau menang dia bisa konstruktif di Inggris, bentuk baru dari Partai Konservatif Inggris yang paling sukses sepanjang sejarah politik. Partai Konservatif Inggris, partainya Churchill. Itu partai politik yang paling sukses sepanjang sejarah modern. Memimpin demokrasi 2 abad. 2 abad. Kok bisa sekarang ini kelihatan kehabisan bensin, kehabisan akal. Makanya muncul Reform Party sebagai penggantinya. Nah, kalau Reform Party adalah pelanjut dari Partai Konservatif Inggris yang mengatasi gelombang perubahan dalam sejarah, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, sebelumnya revolusi industri. Transisi Inggris dari imperium menjadi normal state seperti biasa. Kalau Partai Reform bisa berhasil menjadikan dia partai yang terkuat di UK, maka barangkali Eropa akan
memperoleh wajah baru yang lebih adaptif terhadap zamannya. Kita nggak tahu ya. Tetapi inilah pertanyaan terbesar dalam sejarah ke depan. Tahun depan kita ikutin, Mel. Kita ikutin terus. Bagaimana gejolak perubahan Eropa, bagaimana hubungannya dengan Amerika. Karena hubungan Amerika dan Eropa itu jangkar hubungan dunia yang stabil. Ya kita penting, Jepang penting, Korea penting. Tapi yang namanya Eropa dan Amerika kalau digabung jadi satu, itu kan jauh lebih besar dari Cina. Iya. Jauh lebih besar dari Cina dan Rusia digabung jadi satu. Ya, jadi kita butuh stabilitas jangka panjang dengan hubungan yang konstruktif Eropa dan Amerika. Alhamdulillah kalau Asia, Nah itu dia. termasuk Cina juga kita, bisa konstruktif. ya kita mesti gimana nih kalau misalnya dunia udah bergeser ke arah yang tadi ada kekuatan barunya. Nah Indonesia nih. Iya, Indonesia kalau foreign policy kita kan prinsipnya tradisi kita itu mendayung di antara dua karang, bebas aktif, ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Ini kan ini yang dikatakan oleh Bung Karno, dikatakan oleh Pak Prabowo sekarang. Ya kita lihatlah, Mel, bagaimana kita mengarungi samudra yang bergolak. Kalau kadang-kadang kalau kita naik kapal kita kurang gede, kita cari pulau untuk berteduh. Cari teluk yang tenang. Okay. Sampai angin ributnya lewat. Oke, baik. Gitu, Mel. Oke, sip. Makasih Bang Celi. Baik, Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa.